waktunya berkumpul di tempat ini dalam rangka pengimbasan pembelajaran mendalam dari kami selaku peserta pelatihan pembelajaran mendalam. Baik, salawat dan salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Sebelumnya, ulun ingin melakukan ice breaking dulu. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Ya. Kita mulai lah. Buka mulut tertawa satu kali. Ha. Buka mulut tertawa dua kali. Ha. Ha. Buka mulut tertawa tiga kali. Ha. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Iya, terima kasih. Nah, di sini ulun ingin menyampaikan apa itu pengertian pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan pembelajaran yang memuliakan murid melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi murid melalui proses yang aktif dan reflektif. Tujuan pembelajaran mendalam membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi, meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan, dan yang terakhir mampu berkomunikasi efektif. Nah, jadi ini tujuan dari pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum hanya. Nah, biasanya di otak kita kalau pembelajaran mendalam, nah kurikulum hanya pulang meja. Nah, sebenarnya itu pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum baru atau hanya, tapi itu pendekatan pembelajaran yang bertujuan memuliakan murid. Nah, kerangka kerja pembelajaran mendalam. Yang pertama, dimensi profil lulusan. Nah, profil lulusan apa yang diharapkan dari pembelajaran mendalam? Nah, yang akan dicapai yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kalau di kurikulum apa itu Bu Ayu? Ya,
digital ya. Kalau murid gak asing lagi sudah dengan yang namanya HP. 8 dimensi profil lulusan yang diharapkan tadi. Nah, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Prinsip pembelajaran mendalam. Nah, yang disingkat PBM tadi Bapak Ibu lah, berkesadaran. Artinya kenyamanan murid dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, ada keterbukaan terhadap perspektif baru dan pengetahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Yang kedua, bermakna. Pengalaman belajar bermakna terkait dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu, dan mendukung pembelajaran seumur hidup. Terus yang ketiga, menggembirakan. Lingkungan pembelajaran yang interaktif, mencakup aktivitas yang menarik, memotivasi, dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan belajar. Nah, pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam, memahami. Tahap awal murid itu melibatkan konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep dari berbagai sumber. Pengetahuan di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Terus, mengaplikasi. Nah, pengalaman belajar menunjukkan bagaimana murid mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual yang diperoleh melalui pendalaman pengetahuan. Terus, yang terakhir, merefleksi. Proses di mana murid mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dilakukan, melibatkan regulasi diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi secara belajar mandiri. Nah, kerangka pembelajaran mendalam ada 4. Yang pertama, praktek pedagogis. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan digital. Peran guru di dalam pembelajaran mendalam. Nah, ini peran guru. Yang pertama, Bapak Ibu, menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Yang kedua, menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif. Yang ketiga, menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Nah, pembelajaran mendalam masa depan berkualitas. Nah, jadi menguatkan karakter, meningkatkan kompetensi, membentuk lulusan berdaya saing global, dan berakar pada nilai luhur. Nah, kiranya itu saja yang saya sampaikan mengenai pembelajaran mendalam yang kami peroleh dari pelatihan selama 6 hari pelatihan kami yang dilaksanakan di kabupaten. Pengertian pembelajaran dari yang ulun sampaikan ini dari modul 1 sampai modul 3. Terus nantinya untuk asesmen dan selanjutnya, modul selanjutnya nantinya bisa disampaikan oleh Bapak Muhammad Ihsan Hidayatullah. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jadi intinya Bapak Ibu, pembelajaran mendalam tadi apakah kurikulum baru atau apa? Pendekatan. Pendekatan. Kiranya itu saja penyampaian dari saya tentang pembelajaran mendalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan murid melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Rumus pembelajaran mendalam 8, 3, 3, 4. 8. Dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam. 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. 5. Kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. 8. Komunikasi. 3 prinsip pembelajaran mendalam: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 pengalaman pembelajaran mendalam: 1. Memahami, 2. Mengaplikasikan, 3. Merefleksi. 4 kerangka pembelajaran mendalam. Yang pertama itu pedagogis, yang kedua itu kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan pembelajaran, dan yang keempat pemanfaatan digital. Saya peserta pelatihan pembelajaran mendalam SD Negeri 1 Buha, pendidikan bermutu untuk semua.